Saat ini investasi menjadi kegiatan yang begitu penting dan bisa kita katakan wajib bagi setiap orang untuk bisa membantu mencapai tujuan hidup kita masing-masing. Dalam perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, banyak sekali informasi yang beredar dan bisa kita pelajari untuk menguasai serangkaian pemahaman dasar hingga teknis dalam kita berinvestasi. Memang di satu sisi, banyaknya informasi yang beredar ini adalah baik adanya, karena kita bisa menambah wawasan yang kita miliki lebih mudah dan juga lebih murah. Tetapi di sisi yang lain justru ini menjadi masalah baru karena terkadang kita jadi kesulitan untuk mencerna dan mana dulu yang harus kita pelajari. Oleh sebab itulah video ini dibuat Bapak Ibu untuk membantu para investor sekalian dalam memahami prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam bisa mengembangkan pemahaman yang lebih luas ke depannya. Berdasarkan materi yang ada ini akan menjadi pembahasan yang cukup panjang, jadi kita akan bagi menjadi dua rangkaian video ya Bapak Ibu, dan ini part yang pertama. Kalau dari rangkaian yang pertama ini kita mendapatkan respon yang cukup positif, tentu kita akan melanjutkan ke part yang kedua. Dan kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu prinsip pertama, apa yang dilakukan oleh investor sukses. Kita ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh investor sukses, dan proses pembelajaran ini kita bagi menjadi 3 bagian utama. Yang ingin kita pahami adalah yang pertama, pola pikir dan sikap yang tepat yang dilakukan oleh investor sukses. Lalu disambung dengan kebiasaan apa yang dijalankan oleh investor sukses, dan yang ketiga adalah strategi investasi yang digunakan. Jadi kita langsung masuk ke bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama ini kita membahas mengenai pola pikir dan sikap yang tepat yang dilakukan oleh investor sukses. Pertanyaan yang paling mendasar pada pemahaman ini adalah bagaimana pola pikir investor yang sukses? Ternyata investor yang sukses ini memiliki pola pikir jangka panjang Bapak Ibu. Investor yang sukses ini tidak tergoda pada hasil keuntungan cepat atau memperoleh kenaikan harga yang sementara. Mereka memahami bahwasannya pertumbuhan aset itu memerlukan waktu dan juga kesabaran. Pola pikir ini memungkinkan para investor untuk bisa menghadapi volatilitas pasar dan tetap tenang dalam menghadapinya. Tentu saja memiliki pola pikir jangka panjang ini perlu niat dari awal, dan proses penerapannya pun perlu secara berkesinambungan ini dilakukan, sehingga pada akhirnya investor bisa disiplin pada pola pikir jangka panjang. Jadi dengan kata lain tidak ada yang instan ya Bapak Ibu ya, termasuk pola pikir yang kita miliki. Ini harus selalu diasah. Dan investor yang sukses itu memahami bahwasannya investasi itu bukan tentang menang dalam jangka pendek, tetapi investasi lebih dekat seperti permainan yang dimainkan untuk periode waktu yang lebih panjang. Pola pikir selanjutnya yang dimiliki oleh investor yang sukses adalah mereka dengan baik memahami risiko. Investor yang sukses itu tahu bahwasannya risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari investasi Bapak Ibu. Mereka tidak berusaha untuk menghindari risiko, tetapi justru belajar bagaimana memitigasinya. Bagi investor yang sukses, risiko bukanlah hal yang menakutkan, melainkan hanya sebatas alat untuk meraih imbal hasil. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara yang bijaksana untuk memahami atau bahkan bisa menerima risiko ya. Pertama-tama tentu kita harus mengetahui kondisi yang ada dengan informasi yang lengkap. Dan dari informasi yang lengkap, dari informasi yang kita miliki, kita olah Bapak Ibu untuk kita ketahui risk reward ratio, atau dengan kata lain adalah risiko yang kita tanggung untuk setiap imbal hasil yang kita akan peroleh. Sehingga dengan hasil analisis yang sudah dilakukan, kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Sebuah risiko dikatakan layak diambil, layak dicoba, apabila potensi imbal hasilnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko yang bisa terjadi. Dan ini punya probabilitas terjadinya cukup bagus ya Bapak Ibu ya. Dan berlaku juga sebaliknya, tentu tidak bijaksana apabila mengambil risiko yang potensi imbal hasilnya itu jauh lebih kecil Bapak Ibu. Setelah memahami pola pikir investor yang sukses, lalu bagaimana sikap yang dimiliki oleh investor yang sukses Bapak Ibu? Ternyata investor yang sukses ini selalu bersikap tenang dan rasional. Investor yang sukses ini tidak terbawa oleh emosi seperti emosi ketakutan maupun emosi keserakahan ya, yang seringkali hal ini mengganggu dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, mereka, para investor yang sukses ini membuat keputusan berdasarkan data, analisis, dan prinsip-prinsip yang sudah mereka tentukan dan mereka pilih sebelumnya. Tentu saja hal ini relatif sulit bagi para pemula karena pada dasarnya manusia itu cenderung mengambil keputusannya dengan emosi dan mencari validasi dengan logika. Jadi kadang manusia mengalami bias kognitif seolah-olah mengambil keputusan berdasarkan logika. Padahal sebetulnya pengambilan keputusan pada umumnya oleh manusia itu dengan emosi, tetapi manusia mencari pembenaran dengan logikanya.
Ya meskipun demikian, bersikap tenang dan rasional ini bukan berarti mustahil untuk dilakukan ya Bapak Ibu ya. Rasa takut dan serakah tentu tetap ada dalam diri manusia, tetap ada dalam kita. Tetapi kita bisa meminimalisirnya sampai tidak mengganggu kita dalam mengambil keputusan. Jadi dengan kata lain, kita tetap merasa takut, kita tetap merasa serakah, tetapi pengambilan keputusan kita bukan berdasarkan perasaan tersebut, justru dengan pengambilan keputusan dari hasil analisis yang sudah kita lakukan. Setelah kita mengetahui pola pikir dan sikap yang dimiliki oleh investor yang sukses, kita ingin tahu lebih lanjut mengenai bagian yang kedua, yaitu kebiasaan yang dijalankan oleh investor yang sukses. Kebiasaan pertama yang kita bahas ini sudah pasti adalah membaca dan memperdalam pengetahuan Bapak Ibu. Investor yang sukses seperti salah satunya adalah Warren Buffett, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya. Beliau sudah terkenal dengan kebiasaan membaca laporan tahunan, laporan keuangan, buku, artikel, dan juga informasi-informasi terkait bisnis. Beliau bahkan dalam sehari itu bisa menghabiskan waktu sekitar 5-6 jam untuk membaca dan berpikir. Para investor yang sukses ini terus memperdalam pengetahuan tentang bisnis, ekonomi, dan tren industri agar selalu memiliki pandangan yang mendalam tentang pasar Bapak Ibu. Dan pada era perkembangan teknologi yang sangat pesat dan sumber informasi yang sangat mudah untuk diperoleh seperti sekarang ini, membaca dan belajar ini sebetulnya hanya perkara soal mau atau tidak mau. Sebetulnya tidak ada alasan kita punya kesibukan yang cukup padat maupun tidak ada waktu ya. Jadi kalau kita memang tidak suka membaca dan tidak suka belajar, tentu tidak perlu repot-repot untuk ingin menjadi investor yang sukses Bapak Ibu. Dan kebiasaan membaca dan juga memperdalam pengetahuan ini menjadi fondasi utama dari keberhasilan investor karena ini bagian dari kegiatan melakukan analisis secara menyeluruh. Dan kebiasaan berikutnya yang dilakukan oleh investor yang sukses adalah melakukan evaluasi secara rutin. Investor yang sukses ini punya kebiasaan untuk mengevaluasi kinerja portofolionya dan strategi investasi yang dilakukan secara berkala Bapak Ibu. Evaluasi ini membantu dalam memahami apakah investasi yang dilakukan itu masih relevan pada saat ini dan sesuai dengan tujuan jangka panjang atau sudah tidak relevan. Melakukan evaluasi rutin ini juga membantu para investor untuk bisa belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi di waktu berikutnya. Hal ini melibatkan kegiatan analisis ulang dengan data terbaru dan melakukan evaluasi apakah terdapat perubahan maupun kesalahan yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Dan kebiasaan ini sebetulnya tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu banyak ya, dibandingkan dengan kita memulai menyusun portofolio investasi dari awal. Tetapi meskipun demikian, hal ini masih banyak diabaikan atau bahkan disepelekan. Masih banyak investor yang kadang terlalu yakin dengan hasil analisisnya yang sudah dilakukan dan tidak memperbarui informasi yang dimilikinya. Padahal kondisi terbaru bisa saja sudah berubah Bapak Ibu. Dampak dari kegiatan evaluasi rutin ini sangat besar dalam mencapai keberhasilan investasi. Jadi pastikan evaluasi secara rutin ini juga menjadi kebiasaan kita dalam kita berinvestasi. Kebiasaan yang terakhir adalah menghindari transaksi berlebihan Bapak Ibu. Investor yang sukses itu cenderung mengambil tindakan dengan hati-hati dan mempertahankan investasi dalam jangka panjang. Mereka jarang melakukan trading secara aktif dan orientasi pada jangka pendek itu jarang dilakukan ya. Yang mana hal ini transaksi dalam jangka pendek ini lebih dekat dengan spekulasi. Investor yang sukses memahami bahwasannya semakin sering kita membeli dan menjual aset, justru itu mengurangi keuntungan setelah memperhitungkan risiko jangka pendek dan juga biaya transaksi serta dampak emosional yang bisa terjadi. Sehingga para investor sukses ini sebisa mungkin melakukan transaksi secara efisien. Klik jual itu sangat sedikit dan klik beli itu sangat sedikit. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis di bagian ketiga, yaitu strategi investasi yang digunakan oleh para investor sukses. Dan hal ini ada 5 poin utama dalam pembahasan strategi investasi yang digunakan ya Bapak Ibu ya. Poin pembahasan yang pertama adalah tentang filosofi investasi, yaitu value investing. Pada dasarnya kita bisa secara bebas memilih filosofi investasi yang cocok untuk diri kita masing-masing ya. Tapi di sini ingin kita sampaikan bahwasannya banyak investor yang sukses itu menggunakan filosofi value investing Bapak Ibu. Filosofi ini mengajarkan tentang pembelian saham atau membeli sebuah aset yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Dan hal ini menuntut para investor untuk mencari perusahaan dengan fundamental yang kuat, tetapi masih diabaikan atau masih dihargai rendah di pasar. Seiring dengan perkembangan zaman Bapak Ibu, informasi semakin mudah untuk diperoleh. Investor semakin mudah untuk mengetahui perusahaan mana yang bagus dan masih dihargai rendah di market ya.
Sehingga sebagian orang itu percaya bahwasannya hal ini membuat pasar itu menjadi lebih efisien, yang berarti pada akhirnya harga sudah mencerminkan nilai sesungguhnya atau nilai intrinsik sebuah perusahaan tersebut. Dan timbul pertanyaan, apakah filosofi value investing itu masih relevan? Ya menurut saya secara pribadi tentu saja masih relevan ya, selama pasar itu diisi oleh manusia yang punya emosi, yang mana hal ini bisa berarti punya rasa rakus dan juga punya rasa takut, maka akan tetap ada peluang untuk bisa mengkoleksi aset-aset yang bagus pada harga yang murah. Sebenarnya langkah teknis ini akan kita banyak bahas pada prinsip kedua dan juga prinsip kelima, Bapak Ibu. Strategi berikutnya yang dilakukan oleh investor yang sukses adalah diversifikasi dengan bijaksana. Investor yang sukses itu tahu pentingnya diversifikasi untuk memitigasi risiko, sekaligus menjaga agar tidak terlalu banyak aset yang dapat mempersulit untuk bisa diawasi. Diversifikasi secara bijaksana ini dilakukan untuk melindungi portofolio dari risiko pasar. Sementara konsentrasi pada aset tertentu itu tetap ada, terutama jika para investor sukses ini sangat yakin pada perusahaan tertentu. Investor yang sukses ini cenderung memiliki sedikit aset dengan kualitas yang tinggi daripada memiliki portofolio dengan banyak aset dengan kualitas yang biasa-biasa saja atau bahkan kualitasnya diragukan. Dengan cara ini mereka bisa lebih mengenal aset yang dimilikinya, sehingga risiko yang ditanggung bisa dimitigasi dengan lebih baik. Lalu pertanyaannya kan, bagaimana kita bisa melakukan diversifikasi dengan bijaksana? Nah, pada akhirnya hal tersebut sangat tergantung dari sumber daya yang kita miliki, Bapak Ibu, dan masing-masing investor bisa berbeda. Sumber daya yang kita maksud di sini adalah sumber daya modal finansial atau uang ya, dan sumber daya pengetahuan serta sumber daya waktu. Lakukanlah diversifikasi itu dengan jumlah aset yang masih bisa kita awasi dengan baik dan masih berada pada area kompetensi yang kita miliki. Jangan pernah keluar dari area kompetensi yang kita kuasai. Artinya sebelum kita beli ya kita harus kuasai, kita harus ketahui dulu aset apa yang ingin kita beli. Strategi yang ketiga adalah pengelolaan risiko dengan margin of safety, Bapak Ibu. Investor yang sukses itu selalu mempertimbangkan margin of safety atau jaring pengaman ya sebelum membeli sebuah saham. Hal ini berarti membeli saham dengan harga diskon yang cukup dibandingkan dengan nilai intrinsiknya untuk memberikan bantalan pelindung terhadap kesalahan analisis maupun volatilitas pasar. Margin of safety ini akan sangat penting dalam investasi karena pada akhirnya mau sehebat apapun kita, mau sehebat apapun manusia, pada akhirnya manusia tetap memiliki keterbatasan, tetap ada blind spotnya, Bapak Ibu. Nah, jaring pengaman inilah yang menjadi salah satu teknis untuk bisa memitigasi risiko dengan lebih baik, dan hal ini akan dibahas lebih lanjut pada prinsip nomor 4 dan juga prinsip nomor 5. Lalu selanjutnya strategi yang keempat adalah bunga majemuk atau compound interest. Sebetulnya kita di sini sudah tidak asing lagi dengan istilah bunga majemuk ya Bapak Ibu ya. Investor yang sukses memahami betul bahwasannya bunga majemuk ini adalah kunci dari memperoleh kekayaan jangka panjang. Mereka berinvestasi secara konsisten dan terus mengakumulasi aset-aset yang dimilikinya. Prinsip hidup yang dimiliki dengan bekerja keras dan hidup hemat selalu menjadi kunci efektif untuk bisa mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan adanya keajaiban dunia compound interest ini, investor yang sukses ini membiarkan aset investasinya ini tumbuh dengan sendirinya daripada mencari keuntungan-keuntungan yang sifatnya instan, Bapak Ibu. Dan strategi yang terakhir, yang kelima adalah memanfaatkan momentum saat krisis. Kondisi krisis pada akhirnya akan selalu dialami oleh umat manusia dengan bentuk yang berbeda-beda. Tetapi setelah itu manusia akan belajar dan tumbuh menjadi populasi yang lebih pintar, lebih kuat, dan juga lebih bijaksana. Pada kondisi krisis, investor secara luas akan merasa panik dan menjual aset-aset yang dinilai berisiko, sehingga harga aset jatuh menjadi terlalu murah ya. Seringkali investor yang sukses ini justru membeli aset yang ada tersebut, tentu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip investasi yang diyakininya ya Bapak Ibu ya. Mereka memanfaatkan situasi pasar yang pesimis untuk mendapatkan aset berkualitas dengan harga diskon besar. Bagi mereka, krisis ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, dan krisis memang biasanya relatif jarang terjadi dengan diskon yang relatif besar ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan prinsip yang pertama yang sudah kita bahas panjang lebar ini, kita bisa peroleh kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah investor sukses memandang investasi itu sebagai proses yang berkelanjutan dan membutuhkan banyak disiplin, banyak kesabaran, dan juga banyak pembelajaran. Dengan memiliki pola pikir yang benar, kebiasaan membaca dan meningkatkan pengetahuan, serta strategi yang fokus pada nilai jangka panjang, investor sukses ini dapat mengatasi tantangan dan volatilitas di jangka pendek, sekaligus membangun kekayaan yang stabil dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Bagi para investor yang sukses, investasi ini lebih dari sekedar mencari untung, tetapi juga tentang membangun ketahanan finansial dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kita masuk ke bagian yang kedua, kita masuk ke prinsip yang membahas bagaimana memilih saham. Pada prinsip ini menjelaskan secara teknis bagaimana kita bisa memilih saham dengan benar. Ya tentu saja diskusi kita ini merangkuman ya Bapak Ibu ya, dari berbagai sumber dan juga proses pembelajaran yang sudah kita tempuh selama bertahun-tahun, serta sudah kita terapkan dan memperoleh imbal hasil yang cukup memuaskan bagi kami. Dan karena pembahasan ini sifatnya rangkuman Bapak Ibu, sehingga tidak mungkin seluruh pembelajaran yang sudah kita peroleh selama bertahun-tahun ini dapat disampaikan dalam periode waktu yang relatif pendek ini ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dapat mengembangkan kembali kerangka berpikir yang ada untuk diterapkan pada kegiatan investasi yang Bapak Ibu miliki masing-masing. Sebetulnya secara ringkas pembahasan ini Bapak Ibu bisa menonton setiap video di playlist bedah emiten yang sudah kita bahas ya. Karena di situ kami memberikan contoh secara nyata bagaimana kerangka berpikir melakukan analisis pada sebuah saham perusahaan. Memilih sebuah saham ini dapat dilihat dari dua sudut pandang analisis, yaitu analisis secara kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Keduanya punya penekanan yang berbeda Bapak Ibu. Jadi daripada saling mengkompetisikan atau saling mentiadakan ya, justru keduanya ini bisa saling melengkapi dan menjadi pendekatan analisis yang berguna untuk menambah sudut pandang investor menjadi lebih lengkap. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu analisis kualitatif Bapak Ibu. Secara garis besar, pada analisis kualitatif ini kita dapat memulainya dengan memahami model bisnis yang ada. Lalu setelah itu kita bisa masuk lebih dalam tentang orang-orang yang ada di balik bisnis tersebut. Sehingga poin pertama yang kita pelajari adalah pahami bisnisnya. Memahami model bisnis dengan baik memang membutuhkan literasi yang cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Sehingga sering-seringlah belajar memahami berbagai macam bisnis. Secara sederhananya, memahami model bisnis ini dapat dilakukan dengan menjawab poin-poin sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, produk atau jasa apa yang ditawarkan oleh bisnis. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga adalah apa keunggulan dari produk atau jasa tersebut dibandingkan dengan kompetitornya. Yang keempat adalah siapa konsumen dari bisnis tersebut dan bagaimana skema pembayarannya. Apakah konsumen membayar dengan cash atau tempo. Dan yang kelima adalah bagaimana cara distribusi produk maupun jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. Serta yang keenam, tetapi bukan yang terakhir ya Bapak Ibu ya, ini adalah siapa saja yang menjadi mitra usaha dari bisnis. Bagaimana skema pembayaran kepada para mitra tersebut. Ya semakin lengkap informasi-informasi yang bisa dikumpulkan, semakin lengkap juga pandangan kita terhadap bisnis yang akan kita pelajari ya. Memahami model bisnis dengan baik ini dapat membantu kita dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kinerja bisnis di masa depan Bapak Ibu. Memahami model bisnis juga membantu kita dalam melakukan analisis lanjut seperti analisis kuantitatif. Karena analisis kuantitatif nanti yang dilakukan akan menjadi lebih mudah dan hasilnya juga bisa lebih baik. Poin berikutnya adalah pahami pemiliknya Bapak Ibu. Kepemilikan bisnis ini menjadi salah satu faktor yang penting karena berkaitan dengan penentu arah masa depan dari sebuah bisnis ya. Secara sederhana, memahami pemilik bisnis ini bisa dilakukan dengan menjawab poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana struktur kepemilikan dari bisnis tersebut ya. Apakah dimiliki oleh entitas atau individu tertentu secara mayoritas atau di atas 50% atau dimiliki oleh berbagai pihak dengan porsi yang relatif kecil-kecil ya. Dan pertanyaan yang kedua adalah siapa penerima manfaat akhir dari bisnis tersebut. Bagaimana kredibilitas dan integritas dari penerima manfaat akhir dari perusahaan tersebut. Jika bisnis ini dimiliki oleh entitas atau individu tertentu atau secara mayoritas, maka penentu arah masa depan bisnis akan lebih mudah ya. Karena tidak terlalu banyak pihak penentu yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan di masa depan. Tetapi hal ini belum selesai Bapak Ibu. Kita perlu mengetahui latar belakang pemilik bisnis tersebut. Apakah pemilik bisnis tersebut memiliki kredibilitas dan integritas yang baik atau tidak. Pada sisi yang lain juga berlaku apabila bisnis ternyata dimiliki secara mayoritas oleh masyarakat. Kepemilikan mayoritas di masyarakat ini bisa mengandung banyak tafsir ya. Tetapi apapun tujuan dari pemilik bisnis tersebut, menyerahkan kepemilikan mayoritas ke tangan masyarakat bukanlah tindakan yang bagus dari sudut pandang kami. Kecuali memang bisnisnya sudah terlalu besar hingga skala global Bapak Ibu. Pada poin yang ketiga, kita ini akan membahas mengenai pahami orang yang menjalankan bisnisnya. Memahami orang-orang yang menjalankan bisnis ini bisa membantu kita dalam memahami bisnis dengan lebih utuh Bapak Ibu. Dan orang-orang yang menjalani bisnis ini yang kami maksud adalah pimpinan organisasi dan juga tim yang ada di bawahnya. Secara sederhana, memahami orang-orang yang menjalankan bisnis ini bisa dilakukan dengan menjawab poin-poin sebagai berikut. Ada 3 poin utama pertanyaan Bapak Ibu. Poin pertanyaan yang pertama adalah bagaimana susunan dewan direksi dan juga dewan komisaris yang ada. Apakah jumlahnya terlalu banyak atau sudah cukup efisien dengan skala bisnis yang ada ya.
Dan poin pertanyaan yang kedua adalah bagaimana latar belakang para pemimpin bisnis? Apakah cukup kompeten dalam menjalankan bisnis atau tidak cukup kompeten nih? Dan poin pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana tim yang ada dalam organisasi? Apakah jumlahnya itu terlalu banyak atau sudah cukup efisien dengan skala bisnis yang ada? Jadi hal ini bisa dengan membandingkan dengan perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang kurang lebih sama di bidang yang sama ya Bapak Ibu ya. Dengan itu kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih konkret nih. Dan ketika jumlah sumber daya manusia itu tidak efisien, bisnis mengalami beberapa kerugian utama, yaitu yang pertama adalah komunikasi internal dalam organisasi ini menjadi semakin sulit. Karena kan orangnya kebanyakan, jadi komunikasinya jadi makin sulit, menjadi semakin banyak pihak yang harus dikomunikasikan tuh. Kerugian yang kedua adalah beban umum dan administrasi itu menjadi tidak efisien. Dengan kata lain ya membayar orang dengan jumlah yang lebih banyak. Dan yang ketiga pada akhirnya kinerja organisasi lah yang menjadi tidak efisien. Yang seharusnya uang tersebut bisa menjadi laba maupun tingkat pertumbuhan lainnya, tapi di sini membayar yang seharusnya tidak harus dibayar. Dan poin terakhir dalam analisis kualitatif adalah faktor lainnya Bapak Ibu. Selain ketiga faktor yang sudah kita bahas, ada baiknya kita bisa mengetahui faktor lain seperti sifat alami bisnis, regulasi yang ada terkait model bisnis yang sedang dijalankan, tren pada konsumen, dan kompetisi yang ada di pasar ya Bapak Ibu ya. Faktor-faktor lainnya ini digunakan untuk membantu kita dalam memahami bisnis dengan lebih utuh secara makro. Kita masuk ke bagian yang kedua Bapak Ibu, yaitu bagian analisis kuantitatif. Pada bagian yang kedua ini kita lebih banyak berpikir dengan interpretasi angka dan juga laporan keuangan. Jadi syarat utama dalam kita melakukan analisis ini adalah kita bisa membaca laporan keuangan ya, kita bisa memahaminya dan kita punya sedikit business sense ya Bapak Ibu ya. Secara sederhana laporan keuangan itu dibagi menjadi 5 bagian utama Bapak Ibu, yaitu bagian neraca, bagian laba rugi, bagian perubahan ekuitas, bagian arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Tetapi kita akan fokus pada 3 bagian utama yaitu neraca, laba rugi, dan juga arus kasnya dalam menggali informasi yang nanti dibantu dengan catatan atas laporan keuangan Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu neraca Bapak Ibu. Pada analisis neraca, secara sederhana kita perlu mengetahui komponen apa saja yang berkontribusi pada posisi neraca tersebut, baik itu pada aset lancar maupun aset tidak lancarnya, maupun pada posisi liabilitas dan juga ekuitasnya. Dan Bapak Ibu bisa memperhatikan posisi neraca pada periode ke periode yang minimal itu 5 tahun terakhir ya, untuk kita bisa mengetahui bagaimana pergerakan posisi neraca di perusahaan tersebut. Apakah komponen asetnya itu membaik? Yang kami maksud dikontribusikan dari utang ataupun dari modalnya Bapak Ibu. Untuk melanjutkan analisis ini, dari data laporan keuangan ini dilakukan analisis rasio keuangan seperti rasio aktivitas, rasio likuiditas, dan juga rasio solvabilitasnya. Posisi neraca ini dikatakan baik apabila tidak ada risiko yang terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bisnis Bapak Ibu. Dan risiko yang kami maksud mencakup risiko pada perputaran persediaan, risiko perputaran piutang, risiko perputaran utang usaha, dan juga kemampuan membayar utang baik itu di jangka pendek maupun utang jangka panjang Bapak Ibu. Dan contoh dari hasil analisis yang dilakukan ini juga sudah ada di bedah emiten ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan itu sudah ada komponen neracanya dan juga data olahannya seperti rasio-rasio yang sudah kita sebutkan tadi. Pada bagian yang kedua adalah kita masuk ke bagian laba ruginya. Pada analisis laba rugi ini kita bisa mulai dengan mencari tahu dari mana bisnis itu memperoleh revenue Bapak Ibu. Setelah itu kita perlu pelajari komponen beban dan biaya yang ada di dalamnya untuk bisa menjalankan bisnis sampai memperoleh laba. Dan pelajari informasi tersebut dari periode ke periode setidaknya 5 tahun terakhir. Dan dari sini kita juga bisa menghitung tingkat pertumbuhan yang dihasilkan oleh bisnis, baik itu dari revenue, laba operasi maupun laba bersihnya. Supaya analisis kita semakin lengkap, selanjutnya dari data laporan keuangan bisa diolah kembali menjadi rasio profitabilitas, terutama menghitung margin laba bersih dan tingkat pengembalian terhadap modal atau return on equity ya Bapak Ibu ya. Rata-rata net profit margin dan juga return on equity ini dapat menjadi informasi seberapa menguntungkan bisnis tersebut yang pada akhirnya bisa dibandingkan oleh kompetitor bisnis di bidang yang sama. Tentu saja bisnis yang bagus itu adalah punya tingkat profitabilitas yang lebih tinggi ya. Tingkat margin keuntungannya lebih tinggi dan juga bisa mengembalikan modal itu juga bisa lebih cepat. Tingkat profitabilitas yang tinggi ini berarti bisnis bisa memperoleh untung lebih tinggi dan memungkinkan bisnis itu bisa tahan terhadap perubahan. Nah, secara umum matriks profitabilitas ini bisa erat berkaitan dengan faktor harga dibandingkan dengan valuasinya. Sehingga nanti kita perlu perhatikan juga dari sisi harga yang harus kita bayarkan. Supaya kita tidak terjebak dalam pembayaran aset maupun saham ini terlalu tinggi dibandingkan dengan valuasi bisnisnya. Yang lebih lanjut, ini akan dibahas pada prinsip nomor 4 dan juga prinsip nomor 5 Bapak Ibu.
Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian arus kasnya. Arus kas ini menjadi holy grail atau cawan suci ya Bapak Ibu ya, yang bisa dibilang kasta tertinggi dalam kita menilai sebuah laporan keuangan sebuah bisnis. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya yang membuat bisnis bisa bertahan dan yang tidak adalah posisi kas dan perputaran kas yang dimilikinya. Selain itu, hal ini secara relatif juga lebih sulit dimanipulasi secara akuntansi Bapak Ibu. Tetapi pada perusahaan yang belum mapan maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi biasanya punya arus kas yang belum stabil, sehingga matriks arus kas ini tidak dapat dipukul rata kepada semua bisnis. Pada posisi arus kas, kita bisa mengetahui bagaimana perusahaan memperoleh kasnya Bapak Ibu, dan bagaimana perusahaan tersebut menggunakan kas yang dimilikinya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih fokus, kita bisa melihat arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersih yang dihasilkan. Arus kas operasi bersih ini adalah arus kas operasi yang sudah dikurangi dengan arus kas untuk investasi. Dan pahami pergerakan dari arus kas bisnis ini pada 5 tahun terakhir setidaknya Bapak Ibu. Ya tentu saja secara umum perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang bisa menghasilkan arus kas yang besar dan stabil. Karena dari kas yang diperolehnya, perusahaan itu bisa mengalokasikannya untuk ekspansi, untuk memperbaiki neraca, maupun dikembalikan kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen. Nah, kesimpulan pada prinsip yang kedua ini adalah memilih saham yang bagus berarti memilih bisnis yang bagus. Oleh sebab itu kita harus memahami bisnis di balik saham yang ada. Secara kualitatif, bisnis yang bagus adalah bisnis dari perusahaan yang dimiliki oleh individu maupun entitas yang kredibel dan juga berintegritas Bapak Ibu. Serta dijalankan oleh orang-orang yang kompeten, yang kredibel dan juga berintegritas juga pada tingkat jumlah orang yang efisien. Sedangkan secara kuantitatif, bisnis yang bagus adalah bisnis punya neraca yang solid. Artinya komponen asetnya itu tidak terlalu banyak utangnya atau punya utang yang masih bisa ditanggung oleh kondisi bisnis yang ada. Yang kedua, mampu mencetak laba bersih yang konsisten dan bertumbuh pada tingkat profitabilitas yang tinggi. Serta yang ketiga adalah punya arus kas yang positif serta konsisten baik pada arus kas operasi maupun arus kas operasi bersihnya Bapak Ibu. Apabila bisnis itu punya kelemahan pada sisi tertentu, nah ini bisa dipertanyakan apakah kelemahan tersebut hanya sementara atau dapat diperbaiki lebih lanjut. Dan apabila kelemahan tersebut dapat diperbaiki, pertanyakanlah apakah manajemen ada upaya untuk memperbaiki kelemahan yang ada atau tidak ada upaya sama sekali nih.